Mungkin kalau gue nggak ketemu lo lagi sebagai a good friends, mungkin I have to go under treatment lagi kayak gitu. Kadang-kadang kita kenal orang cuman kenal aja. Ya, Kita pikir kita banyak temen, ternyata itu tadi kan. Ya, ya, dan waktu ketemu we just click like ya ya, gitulah. ya. Sampai berenang bareng. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kita di sini dengan Edward N. Jesse Lantang. Selamat datang di podcast kita, judulnya Temenan. Temenan ya. Temenan. Temenan ya. Temenan. Oke. Apa judulnya? Temenan. 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 Oke. Kenapa kita punya tema podcastnya temenan? Kira-kira bisa ceritakan nggak? Sebenarnya itu yang mengganggu kita sih. Oh, Mengganggu kita maksudnya kan kita udah sering ngobrol ya. Banyak orang jadi sendiri-sendiri sekarang. Oke. Mentingin diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Dan mulai nggak punya temen. Mungkin anak-anak sekarang istilahnya ansos lah, apalah. Antisosial lah dan lain sebagainya. So, terus mulai banyak orang-orang tuh yang nggak relate to each other. Relate sama ini. Jadi akhirnya banyak isu-isu yang muncul kan dari situ. Maksudnya nggak banyak yang nggak relate itu gimana maksudnya? Ya, contohnya begini, kita seringkali karena kita nggak tahu sesuatu, kita jadi gampang menghakimi hal tersebut. Oke. Kita tiba-tiba membuat kesimpulan sendiri tentang hal tersebut. Nah, makanya di podcast ini kan kita temenan itu, maksudnya kita bisa relate. Iya. Bisa relate dengan apapun yang kita nggak ngerti sebenarnya. Oke. Nggak ngerti sebelumnya gitu. Jadi temenan tuh bukan hanya kayak temenan kayak kita nih, temenan gini aja kan. Jadi kita temenan kayak kita ini, woi bintang 5 nih. Jadi temenan ini kita bisa jadi jembatan kepada hal-hal yang lain Yes. yang kadang-kadang itu bisa jadi misperception ya. Karena Agree. mereka nggak paham gitu dalam dunia itu. Jadi melalui podcast ini kita bisa jadi jembatan supaya kita bisa bilang sama orang-orang untuk tidak mudah untuk menghakimi atau misperception. Iya, karena gini kan, people itu equals problem kan, and no people no problem. Oke. More people more problem. Yeah. Nah, seringkali waktu kita nggak punya konsep temenan dalam hubungan apapun, dalam relation kita ke siapapun dan apapun, akhirnya kita gampang menyerang orang, ya, gampang ambil kesimpulan, gampang memframing menurut mau-maunya kita sendiri. Jadi waktu kita mengharapkan banyak orang datang, sebenarnya lagi banyak problem yang datang. Karena orang-orang tuh punya karakter dan problem, dan apalagi sekarang ada NPD ya, narcissistic personality disorder dan lain sebagainya itu. Ya, itu yang membuat akhirnya banyak orang yang disconnect antara satu dengan yang lain. So, dan menurut gue juga gini ya, temenan selain kita suka jadi jembatan untuk orang tidak salah persepsi gitu, tapi juga temenan as a real temenan ini sangat dibutuhkan. Ya, kayak misalnya gue punya anak itu kan 3 tuh. Ya, pertama anak lo 3 ya? 3, yang Rachel kan umur 26, yang Jacob 23, yang paling Pikir kecil lo masih single. single. Terus. Nah anak gue yang pertama yang Rachel dan juga sama yang IJ itu memang dia dari dulu tuh one of their wish ada to have a good friend, untuk punya teman baik. Sampai satu waktu she talked to me dan bahkan dia sempat berkaca-kaca untuk pengen banget gitu bisa punya teman baik gitu, walaupun temannya banyak gitu. Tapi kan berarti ada sesuatu yang punya meaning yang sangat deep banget, to have a good friend gitu, ya kan? Nah IJ juga sama, dia orang yang gampang bergaul, punya banyak teman gitu. Dia yang paling kecil ya, umur 16. Ya, I remember about 2 years ago dia merasa, bahkan even last year dia ngerasa tuh kayak kesepian gitu. Kenapa? Salah satunya ya he's longing to have a good friend gitu. Nah ini banyak orang nggak tahu atau mungkin tahu bahwa temenan is a real temenan itu is a powerful. Ya. It's needed. It's needed karena apalagi sekarang dengan konteks banyaknya mental health gitu ya.
Nah, salah satunya itu pasti dengan punya temenan real temenan ya, Iya. genuine friendship ya. Iya. Bukan karena ada kepentingan, Iya. itu akan sangat menolong gitu. Iya. Iya. Gitu. What do Iya, you iya. think? Iya, iya, I totally agree. Maksudnya banyak orang sekarang cuman mau deket karena ada kepentingan. Iya. Like you said, Heeh. ketulusan mulai tereliminasi dalam sebuah hubungan. Itu yang gue lihat ya. Jadi the real friends, the real temenan adalah orang-orang yang support kekuatan kita kan sebenarnya. Bukan support kelemahan kita, apalagi ada agenda di baliknya. So ketulusan dalam temenan itu hal yang esensi banget. Dan itu yang sebenarnya dibutuhin sama banyak orang, termasuk anak-anak kita. Dan selain mensupport kekuatan, tapi yang paling penting juga bisa menerima segala kekurangan dan keterbatasan kita. Nah, itu dia. Iya kan? Itu Banyak dia. orang ya senang pasti kalau melihat ada kelebihan daripada seseorang. They will support, encouraging, motivating ya karena someone ya paling Ya. nggak. Tapi yang sering nggak bisa terima adalah kekurangan dan keterbatasan kita. Iya, iya. Dan itu banyak orang akhirnya jadi lonely waktu mereka merasa diri mereka berbeda dengan yang lain dan gak ada yang menerima mereka. So acceptance juga adalah salah satu nilai daripada temenan yang sejati itu kan. Iya, betul. Ya kita bisa menerima orang bukan baiknya doang, tapi ego malu lah. Iya. Ya nggak? Kita udah kenalan udah berapa tahun? 30 tahunan kali ya? 26. Iya, 26 27 tahun. 27 tahun. 27 Iya. tahun, yes. Iya. Dan kita melalui berbagai macam musim dalam Macam-macam kehidupan musim. gitu. Ya. Dan ada cerita yang menarik ya. I remember after kita somehow sempat lama nggak ketemuan gitu. Tapi ya itu memang God's divine connection. Dimana lo bisa ceritakan gimana kita udah lama ketemuan terus lo dapet mimpi atau gimana sih? Gimana? Iya. Jadi 2 tahun lalu itu. Oke. 2 tahun lalu gue tidur. Terus tiba-tiba ada suara kayak ada orang di sebelah gue nggak tahu bentuk orangnya kayak gimana, tapi ada orang. Dan orang ini ngomong, temuin Edward Supit. Gue bangun pagi, gue ngomong sama istri gue gitu. Ada mimpi, ada orang ngomong kayak begitu, suruh temuin Edward Supit. Dan my wife ngomong sama gue, udah DM aja gitu. And I feel awkward, maksudnya udah lama gak ketemu lo gitu. Tiba-tiba kok mesti di DM dan lain sebagainya. And that day, gue ada janjian lunch sama temen gue. Temen gue ini nggak kebetulan juga temen lo juga gitu loh. Nah waktu gue lagi on the way, temen gue ini telepon, Jess, gue ajak Edward Supit nggak apa-apa. Gue hampir nabrak tuh nggak. Merinding. Gue bilang ajak aja gitu loh. Padahal baru paginya lo seperti dapat voice to mimpi. DM me, right? Iya. Maksudnya my wife told me untuk DM lo gitu. Alright, maksudnya but I feel awkward. Maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan, ngapain gue DM lo gitu. Dan tiba-tiba lo janjian sama teman gue ini. Dan temen lo ini kebetulan teman baik gue juga gitu. Teman baik lo juga. Dan mau ngajakin gue. Iya. Wow, it's amazing. Dan waktu ketemu we just click like gitulah. Sampai berenang bareng. Dan lucunya, itu sebenarnya that was one of the moment that I really needed gitu, a real genuine friends. Karena itu is one of my toughest season of my life gitu. Jadi somehow I know there's a God's intervention ya, pasti ada penyertaan dan kuasa Tuhan juga gitu. Jadi kalau I think gue pikir ya. Makanya the concept of Christ itu kan juga vertical sama horizontal. Seperti Tuhan bicara sama lo gitu. Terus ya kembali lagi tergantung kita ngebangunnya gitu ya. When we respond positively itu kayak ada connection. And since that day itu benar-benar karena gue pernah years back itu it hit me mentally banget sampai gue harus cari ke psikolog ke psikiater dan I went through a treatment gitu for almost 1,5 tahun, almost 2 years, and that was very difficult, sangat berat banget gitu. Baru ngerasain, so I have a big empathy gitu kalau orang ngalami stress, depression tuh seperti gimana ya gitu. Karena itu benar-benar kalau dulu kan mikir ada istilah tuh hidup segan mati pun tak mau. But I've been there gitu. Ngerasain tuh bangun tidur cuma just
look up to the ceiling gitu, kayak mau bangun nggak bisa, ngelihat orang ketawa, itu kayaknya kok bisa dia ketawa, nonton film setengah nonton terus keluar gitu, diajak pergi ke luar negeri terus ngeliat orang-orang having fun, my friends gitu, nggak bisa gitu. Ada kayak rasa kayak marah, kayak envy, terus kayak semua hobi, everything that I like gitu, I dislike it gitu. Ya. Sampai ya Tuhan ketemukan balik kita ya Iya, gitu. iya. After a good long friendship for 28 years, tapi Iya. ditemukan lagi. Dan benar-benar gue bisa ngerasain tuh temenan is really Iya, iya. meaningful. Iya, iya. Benar-benar sangat luar biasa banget gitu. Iya. Karena and that season mungkin kalau gue nggak ketemu lo lagi sebagai a good friends, mungkin I have to go under treatment lagi kayak gitu. Wow. Yeah. Iya, gue waktu ketemu lo lagi emang gue dapetin sesuatu bahwa struggle story selalu connect. Karena kita terbiasa mendengar cerita-cerita kemenangan, Yeah. cerita-cerita keberhasilan. Kita nggak pernah mau nemenin orang yang lagi struggle, yang lagi struggling with everything. Jadi itu gue belajar waktu gue ketemu lo lagi dua tahun lalu. Wow, ternyata apa yang orang struggle dan kalau diceritain membuat dua-duanya beruntung gitu loh. Gue jadi dapat sesuatu dan orang yang punya struggle jadi ngerasa rilis karena struggle-nya bisa di ngertiin, bisa di accept sama temenan itu, sama teman baiknya, gitu loh. So itu yang gue belajar sih 2 tahun ini. Ya, itu bener-bener ya. Tema temenan ini is apa ya? Been there and done that gitu. Iya, iya. Ya lo kan juga pernah years back itu ngalami gimana Iya. sulitnya dalam Iya. waktu kita ngalami masa-masa tantangan yang terbesar ya dalam hidup kita ya. Soalnya gue ngerasain waktu gue lagi gagal, nggak ada orang di situ. Zaman itu kan belum ada BlackBerry, belum ada social media, belum. So I was alone. Gue ngerasa banget. So mungkin hari ini itu yang membuat gue jadi I don't wanna make people left behind. Gue nggak mau ada yang ketinggalan gitu istilahnya, nggak mau ada yang ketinggalan. Gue nggak mau ada orang sampai nggak punya temen. Mungkin nggak bisa semuanya, tapi yang in my circle, like that dream gitu, gue dengar suara lo dan lain, dengar suara lo itu gue jadi effort gitu loh. Tapi lucu ya, kalau lo kan bilang lo dari pengalaman lo waktu lo ngalami saat-saat sulit atau failures in life, kegagalan, lo bilang kan nggak punya ada teman, gitu. You were totally alone, gitu. Dari situ, jadi lo pengen untuk bisa nolong orang, gitu, melalui podcast temenan ini, gitu, supaya mereka-mereka juga yang ngalami seperti lo alami, gue alami, gitu, juga bisa punya konsep temenan yang sejati, gitu, sehingga bisa saling menguatkan. Nah, tapi dari gua malah balikannya ya. Kalau gua ini kan di saat-saat seperti itu, gua ketemu lo lagi gitu, di reconnected lagi. Nah, itu jadi dari gua tuh ngerasain benar-benar wah meaningful banget. Karena gua tuh honestly mungkin baru gua ngomong dari sekarang nih kalau lo juga gitu bahwa nggak ngomong dari dulu sih. Iya, udah sempet WA dikit sih. Ya, I'm so grateful gitu ya. Maksudnya lo bener-bener tuh sebagai temen yang gue lihat tuh bener-bener yang sangat tulus ya. Almost every day you ask me gitu, how's your condition gitu, I meet you, I'm there for you gitu. Terus lo coba usahakan untuk ajak gue jalan keluar segala, meeting friends gitu. Jadi dari situ tuh gue ngerasa tuh bener-bener gila ya. Maksudnya kalau punya temenan baik tuh bener-bener, and I can tell you everything gitu, all my burdens gitu. Likewise, me too. Iya, akan be vulnerable gitu, dan nggak ngerasa takut diintimidasi, nggak ngerasa takut apa di malah kadang-kadang gini, kalau temenan nggak benar-benar temenan, kita cerita yang ada bisa jadi masalah gitu. Iya, betul. Pertama mungkin in front of us dia oke, tapi dia ceritakan lagi ke orang lain, jadi masalah yang besar menjadi tambah besar lagi kayak gitu. Exactly. Tapi a real friendship itu is just life changing ya kayaknya, benar-benar amazing. Ya makanya banyak orang itu pengen banget punya good friends gitu. Nah, gue baru sadari waktu gue benar-benar alami seperti ini kayak gitu.
Ya, so again, mungkin teman-teman yang nonton podcast ini lagi punya struggle, don't be shy ya, don't be ashamed to maybe talk to us. Maybe we can be friends, kita bisa temenan, bisa relate, karena believe us bahwa struggle story itu selalu connect. Ya, nggak semua struggle story itu membuat kita jadi malu lah segala macam. Itu yang di pikiran kita kan, dan itu yang di framing sama banyak orang. Ternyata struggle story waktu kita ungkapkan itu jadi kesembuhan tersendiri buat kita kan. Karena ya simple lah, luka ditutup kan sembuhnya lama. Waktu dia mulai dibuka dia malah pulih. Makanya kayak lo tahu kan gue sebenarnya kind of introvert people ya gitu ya. Tapi sejak kamu introvert ya? Iya, cuman hanya small circle. Tapi kalau lo lihat sekarang gitu, kalau on my bio in Instagram kan, one of them gue bilang love talking to people. Jadi love talking to people tuh sebenarnya bukan hanya ngobrol-ngobrol aja gitu, cuman listening to the success story yang kayak lo bilang dari awal. Tapi ya dengan kita ketemu orang gitu, kita bisa sharing banyak hal gitu. Bahkan gue bisa dikuatkan, orang itu bisa dikuatkan, and we can manusiakan manusia gitu, ibaratnya. And we can be a great inspiration to one another gitu. Makanya gue bisa ketemu orang di semua level ya gitu. Nggak hanya orang-orang yang punya big names atau big achievement gitu. Tapi when they are struggling gitu, sehingga kita bisa jadi berkat bukan hanya untuk sharing good news, tapi ya one on one gitu, seperti lo banyak lakukan juga kan. Iya, itu juga didukung sama istri gue sih. Maksudnya kalau ada DM di Instagram segala macam orang minta tolong, dia selalu bilang Jess, di reply, jangan sampai nggak dibales. Jadi sebisa kamu harus bales. Dan itu yang akhirnya gue buat in the past 2 years. Ya, jadi itu emang jadi repot sih. Cuman it's good kalau kita bisa nolong orang dan mungkin jadi inspirasi buat seseorang. Nah, gue pengen nanya, lo biar gimana pun kan pernah lo bilang di saat-saat lo susah, struggling, lo nggak punya teman. Tapi punya pengalaman nggak lo di sebelum-sebelumnya punya yang a good friend gitu? Punya. Oke. Dan yang nggak good friend? Maksudnya can you tell me the story? Ya. Maksudnya gue sempet ngalamin yang gue pikir temen ternyata bukan temen. Ternyata cuman kepentingan. Ternyata nggak tulus sama sekali. Ternyata cuman mau ada maunya lah. Dan itu gue alamin gitu loh. Maksudnya waktu ya kita semua tahu lah. Waktu kita di atas semua mau jadi teman kita. Semua mau kenal kita. Waktu kita gubrak, kita tahu teman kita siapa. It breaks your heart then. Oh iya, cuman I'm thankful karena gue tahu akhirnya yang teman baik yang mana. Alam menyeleksi. Iya betul. Ya, genuine friendship selalu akhirnya yang jadi juara. Gitu loh. Dan ya seleksi alam itu nggak bisa dibohongin. Dan itu yang terjadi until today. Until today. Maksudnya teman-teman yang bukan real, yang cuman ada kepentingan akhirnya kita bisa lihat sendiri akhirnya. Gitu. But yeah, I just thankful, nggak benci, nggak perlu benci mereka segala macem. Maksudnya ya, I'm thankful to have you dan beberapa teman dekat yang lain, like these guys. Ya, hi. Mereka baru kenal. Udah kayak family. But they're like my children. Ya itu I'm thankful. Maksudnya, jadi yang kepentingan yang tadi itu buat pembelajaran aja, bahwa emang ada orang-orang seperti itu. Nah, sekarang kan nih eranya juga era digital ya, gitu. Nah, kalau kita kan ya banyak alami juga era-era di mana kayak real temenan itu benar-benar ketemuan, gitu ya. On-site. Nah, sekarang kalau di era digital itu, what do you think? Bisa nggak berteman seperti kita ini tapi berkomunikasi di era digital ini? Ya, sebenarnya begini ya. Gue selalu ngomong sama beberapa orang, gak akan pernah ada aplikasi namanya ngobrol dan peluk. Oke. Gak mungkin bisa dibuat sama manusia. Ngobrol itu cuman bisa onsite for me. Ya, for me kalau cuman texting, DM itu bukan ngobrol.
Itu cuman mungkin share informasi atau janjian dan lain sebagainya. Tapi ngobrol itu perlu intimacy. Ngobrol like us today. Kita nggak lihat handphone dan lain sebagainya. Makanya gue salah satu kultur yang gue suka itu kulturnya Eropa Barat ya. Mereka kalau udah duduk mereka. Ya, lo kan baru pulang dari Eropa nih 1 bulan. Nah, gimana lo? Ya, jadi di Denmark itu ada satu budaya namanya Hygge. Ya, tulisannya H-Y-G-G-E. Dibacanya Hygge. Itu adalah kebudayaan yang ya begitu. Orang Belanda bilangnya gezellig. Jadi mereka senang duduk. They like to sit and talk over coffee, over hot chocolate. Just talk, gitu loh. Deep talk, gitu loh. Without phone, without segala macam sosial media, bukan ada kepentingan dan lain sebagainya. Dan itu salah satu budaya yang nyambung banget sama gue. So buat gue ngobrol itu emang harus onsite, harus onsite dan kita fokus waktu lagi ngobrol. Bukan fokusnya terbagi-bagi, harus lihat handphone, harus checking our phone dan lain sebagainya. Nah sekarang mereka nih teman-teman nih kalian yang denger nih pasti kan banyak ya kayak pengen gitu punya temenan, like kita bisa ya bikin who we are, maksudnya apa adanya gitu. Kira-kira tuh mereka tuh kalau mau dapat temenan seperti gitu gimana ya? Iya, temenan seperti kita gini harus dibangun. Nggak ada yang instan. Kita kan 26 tahun lewatin ups and downs. Gitu loh, lewatin sebanyak macam hal dan ternyata ya itu tadi yang kita bahas, acceptance, menerima struggle teman kita, tidak memframing dia sembarangan. Kita masih yakin dia nanti besok akan lebih baik. Hal-hal seperti itu harus ada. Dan itu dibungkus dengan satu kata yang namanya ketulusan. That's good. Ya. Nah kalau kita kan nih sebagai sebelum menutup ya, kita kan berdua ini punya karakter personality yang totally sebenarnya beda banget. Tapi kok bisa? Saya api, dia air. Tapi kok bisa cocok ya? Maksudnya, jadi kadang-kadang orang pikir kan kalau temenan itu harus punya kesamaan gitu. Iya. Tapi dengan perbedaan yang sangat luar biasa antara lo sama gue gitu, apa yang lo menurut, kalau cuman ya semua punya pengalaman beda-beda ya. Tapi kalau we sharing our experience, apa yang membuat lo bisa connect sama gue gitu, bisa? Itu tadi sih, maksudnya lo tuh punya acceptance yang tinggi, gue juga, gitu loh. Akhirnya kita nyambungnya di situ. Kita ngelihat kelebihan kita masing-masing, walaupun kita berdua punya kekurangan, gitu. Tapi kita selalu lihat kelebihan masing-masing, itu yang membuat kita, going through everything dan until today, gitu loh. Kita wanna achieve something, kita selalu ngelihat gitu berdua, tanpa kita sadari. Ya, walaupun kita banyak, gue tahu kartu lo tahu kartu gue, kayak gitu kan. Ya jujur aja kayak untuk acara ini, acara pertama nih untuk temenan podcast ini, kan sampai kemarin malam masih gue bilang kan, Cek gue quite nervous ya kan, you've been doing this for some times gitu. Tahu kan, dia nervous tadi malam. Tahu. Gue udah sampai nggak bisa tidur nih, gitu sampai jadi flu gitu kan. Tapi lo kan nenangin gue, it's okay, we are family, we do it all this together. Tapi lo tidur di kamar, gue tidur di rumah gue kan. Tadinya sih mau sama-sama. Oke, jadi apa pesan-pesan buat teman-teman? Ya, be a real friend to someone. Nggak usah banyak-banyak gitu loh. Kadang-kadang kita kenal orang cuman kenal aja. Kita pikir kita banyak temen, ternyata itu tadi kan. Semakin banyak orang, semakin banyak masalah. Ya kan? Jadi be a real friend to one person mungkin. Itu akan membuat hidup kita lebih damai sebenarnya. Karena ada yang menerima kita, ada yang bisa ngerti kita. Kayak gue tanpa gue sadari, kalau gue lagi apa segala macam, yang gue cari sekarang lu atau mereka berdua itu. Itu yang itu akhirnya my circle becomes smaller, tapi I'm thankful gitu loh. Kenalan boleh banyak, tapi nggak semua kan real friends, cuman kenalan aja. Jadi itu sih yang kita mau angkat kan dari podcast kita ini. Sebenarnya untuk di luar daripada itu, kalau untuk bigger circle, setiap kali kita memang mau bertemanan, menurut gue sih jangan pernah bawa agenda gitu. Even in the business community, gue percaya
kalau kita bangun pertemanan yang real friendship, itu business dan opportunity will come gitu. Yeah. Tapi kalau agenda pertamanya adalah kita datang nih untuk mendapatkan sesuatu gitu, atau bisnisnya atau apanya gitu, projectnya. Nah itu yang sebenarnya orang bisa langsung tahu gitu. It's not. Vibe-nya udah berasa. Iya. Tapi kalau kita real friendship, semuanya pasti ya the blessing will come. Yes, I agree. I agree. I totally agree. Sama nih. Sama. Udah habis nih 7 menit. Alright. Udah dikode-kodein dari tadi. Ya teman-teman, kita hari ini mau cicipin nyobain lagi. Cobain ya. Oke. Nyobain ini roti dari Belanda ya. Hah? Roti dari Belanda? Enggak tahu. Hah? Kita cobain dulu deh cerewet. Orang Belanda bilang Sonderbrood hadot. Tidak ada tanpa roti kita akan mati. Oke ya. Jangan sampai dokter gue ngeliat nih gue makan roti. Coba. Roti beli. Jadi kita sudah makan roti, nggak pakai air. Gue kayaknya tahu nih rotinya. Ya nih. Enak ya. Ya. Roti bakso. Kok roti bakso? Bakso dong. Ini bakso dong. Bakso. Bukan. Itu Bukan apa? roti ayam. Roti ayam. Roti ayam. Ada ayamnya nggak? Ayamnya udah mati dong. Udah dimasak. Mulai. Ini ayam giling ya? Roti ayam giling. Kayak daging giling. Iya kan, ayam giling ya? Iya. Ayam apa ini? Daging giling kan ada 2, sapi sama ayam. Ini ayam bagian apa? Ayam. Ayam atau ayam? Jadi ayam daging disuir-suir dulu terus digiling. Enggak, ini ayam atau ayam? Gila ya. Gila banget sih kamu. Ini mesti dihabisin ya? Nggak usah. Enggak lah. Jadi komentarnya gimana dong? 1-10. Rotinya atau isinya? The whole thing okay. Rotinya smooth, rotinya moist. Ayamnya juga kayak baru kemarin dibuat. Dan rasanya enak. Ya kan? Agree? Ya, dan banyak, isinya banyak. Iya. Banyak roti-roti kayak gini isinya tuh kurang. Iya. Terlalu sedikit. Ini isinya tuh, lihat nggak? Ini isinya tuh sampai belakang sini. Nggak tahu. Iya, ini kalau kita pencet iya benar. sampai sini. Iya kan? Oh, peneliti banget sih. Peneliti. 3-1, cuma 1. Saya. Enak. Enak rotinya. Enak. Ya. So, saya kasih skor 8. 8,3. 8,3. Kenapa ada komanya ya? Kok kayak Pak Guru gitu sih kayaknya. Iya. Gue dulu kalau di sekolah dapat skor 8,3 gitu gue bingung apaan tuh. Iya itu 3-nya berarti gue lebih daripada lo. Yuk kita makan ini ya nih. Ini apaan lagi nih? Kak Jesse gimana? Tahu itu apa? Nggak tahu. Itu brem. Brem. Tahu. Oh ini brem. Ya, kita taunya gitu brem. Apa tuh brem? Dari Madiun. Oh. Brem dari Bisa Madiun. dipotek dulu aja. Dipotek dimakan. Ini makannya benar ini Dipotek. pajangan tuh makanan beneran. Makanan. Dipotek. Kecil-kecil aja gak apa-apa. Satu Ini potek kayak aja. Bata di sini. Gue tadi Gede banget. Oke. Bener. Ini jangan masuk ICU tante. Enak banget ya. Dari Enak Madiun. tuh. Baru pertama kali seumur hidup dimakan ini. Kok ada rasa jeruknya ya? Kayak ada ayamnya juga. Ayam. Kok ada rasa ayam? Oh, enggak masih nyangkut. Masih belum minum Ya, soalnya. masih ada Jadi aftertaste yang tadi. ada ayam-ayam. Mesti Makanya ada kirain air. rasa ayam ini. Mesti ada Belum air nih untuk Tapi enak banget netralis. nih. Enak. Ini something else loh ini. Brem. Ini kayak roti mana nih?
Berasa nggak kayak ada jeruknya? Enggak, iya. Asam-asam, asam manis. Manis. Enak banget sih. Ini dijual di sini atau dikirim dari Madiun? Dikirim dari Madiun Mas ini. Ulahnya Daryl Mas ini. Dia per apa? Per meter persegi atau? Oh 5. Waktu gigit pertama enak, tapi aftertaste-nya yang aftertaste-nya agak kurang. Aftertaste-nya only gula, manisnya doang. So, Gue sih suka. Hah? Gue sih suka. Gue juga suka, cuman aftertaste-nya itu mungkin mesti ditambah sama kopi pahit mungkin. Iya. Jadi Tapi kalau aftertaste-nya enak minum air putih. Air water ya. gue Biar kopi nggak- hitam, nggak serak. kopi hitam tanpa gula. Oh, Jadi manisnya dari sini. manisnya. Jadi maksudnya dimasukin ke kopi. Enggak, kopinya sendiri. Nah, 9. 7. Ya, Brahmadion 9. 7. Keren. Kita kalau nggak temenan sama Brahmadion, kita kan nggak tahu. Ah iya benar. Hah? Kayak gue kan pertama kan niatnya apa nih? Ya, lo pikir batu bata tadi? Iya. Tapi Gila. buat di ini kan. Gue pikir Ternyata- coklat Toblerone model baru. Gue ternyata pikir. enak. Nah banyak orang gitu. Nggak tahu. Kalau kita nggak temenan, Main kesimpulan. ya kita judging, Iya, kita menuduh yang salah-salah gitu. betul. Tak Jadi- dikenal, tak disayang. Betul. Karena Jadi gue tahu Brem, Bram, jadi gue sayang. Karena langsung aku skornya. kenal kamu, aku sayang kamu. Langsung skornya 9 kan? 9 langsung. 9. Brahmadion di skor sama Edward Supit 9. Oke, jadi Ya, jadi ya kalau kita nggak tahu, jangan suka kesimpulan sendiri. Cobain lah, atau nggak cari tahu at least. dan paling penting kita bangun cari pertemanan yang sehat, Yes. ya tanpa agenda, Yes. tulus Tulus, dan saling menguatkan, saling membangun dan juga Saling bisa menerima menerima. segala kekurangan itu dia. dan saling menegur. Ya. Pastinya. Ya. Alright? Ya. Sampai the next episode.